senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama Anda di ILK Indonesia Lawak Club bersama Torabika. ILK adalah satu-satunya acara diskusi yang menghadirkan debat dan juga beda pendapat. Setiap masalah dikupas secara cerdas, tuntas dan tidak berkualitas. Topik malam hari ini kita akan membicarakan mengenai komedi dari masa ke masa. Jadi yang hadir di sini tentu saja adalah komedian dari yang usianya sudah lanjut, menengah, sampai dengan yang masih muda. Iya. Langsung saja saya perkenalan panelis kita. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Po Ati. Po Ati ini mewakili dari Lenong ya, Po Ati ya? Iya, dari Samra. Oh, dipakai mic-nya Po Ati ya? Iya benar. Biasa. Kalau Lenong dulu zamannya emang mic-nya di atas ya. Benar. Jadi emang suaranya pasti udah teruji ya. Iya. Betul. Dari Samra. Dari mana? Samra. Buanglah Samra pada tempatnya. Ya, itu mah sampah. Oh, sampah ya ini. Kalau Samra itu apa? Seperti apa? Samra itu kalau Lenong kan cuma pemain doang di tengah. Iya. Tapi kalau Samra itu dikelilingin sama penonton. Oh. Jadi tektok sama penonton. Bisa tanya jawab gitu ya. Po Ati. Di depan saya ada Ronald Surya Praja. Kalau Ronald nih dari perorangan ya? Saya akademisi lah biasa. Akademisi ya? Akademisi, yang iya. melihat dari sudut akademis. Ya, berarti jadi ya? saya ini memang dulu lulusan Vkom. Oh, Vkom. Fakultas Ilmu Komedi Olahraga dan Musik. Oh, tepuk tangan untuk Ronald Surya Praja. Di sebelahnya ada Ari Kriting. Selamat malam semuanya. Ari Kriting ini dari stand up ya? Saya stand up komedian. Tapi dulunya merangkak kan sebelum stand up ya? Saya merangkak. Merangkak dulu kan? Tiarap dulu. Iya. Merangkak. Merangkak. Duduk, berdiri, lari. Iya. Kemudian Dari merangkak sampai Anda bisa meringkik itu bagaimana prosesnya? Ya, Ari Kriting. Dan selanjutnya di belakang saya ada dosen ya, dosen kehormatan dari Fakultas Laut Pantai Selatan ya ini ya. Iya. Ya, Budi Adu. Good night everyone. Dari Abah dia Pak. Dari mana ini? Dari Abah. Abah tuh apa? Akademi Balap Anjing. Anda dari mana ini Budi Anduk ini? UI sempat. Hah? UI. Oh, UI. Usaha ibu maksudnya. Ikut Ibu saya dagang. Iya. Pokoknya ikut dengan usaha Iya, ibu ya. betul. Budi Ando. Dan di tengah saya ada Mas Marwoto. Ini Mas Marwoto ini plesetan pertama Jogja ya, beliaulah yang mempopulerkan ya. Iya. Saya dulu Pernah berkelompok ya Mas ya? ya macam-macam kelompok yang saya ikuti karena saya punya jiwa avanturir. Dari tiap ada kelompok yang kelihatannya bagus saya selalu ikut. Jadi sambil mencari ilmu juga ya di situ ya, tidak hanya ilmu ya, mencari makan juga gitu jadi. Yang pastinya kalau yang jelas mencari itu. makannya. Iya. Iya. Oke, Mas Marwoto. Sebelahnya ada Komeng Tator. Iya. Saya dari anggota Dewan Komisi Cepek. Lu capek aja lu terima gimana sih, Meng? Ya saya membidangi Komedi lawak. juga ada kan komedi ya? Ada Iya, lawak, badut, Iya, terus badut komedi, komedi juga. komedo. Oke, Komeng. Iya. Di sebelah kanan saya ada Notulen, Pak Oman. Selamat malam. Ya, dan di belakang pasti orang-orang sudah lama sekali ya kangen dengan wajahnya dia. Sudah lama pasti, aduh keinginan untuk menghina selalu muncul dari tatapan wajahnya. Tuh, so asik liatin. Lagi nyari istri lagi. Iya, biasa. Riko Ceper. Riko. Dia doang yang kopi pakai abad tuh. Iya. Selamat malam Pak. Selamat Apa malam kabar, semuanya. sehat Riko? Sehat alhamdulillah Pak. Riko ini baru saja keliling dunia ya, kok ya? Iya saya kelilingin ini Pak, Atlas Pak, Global. Pusing saya Pak muter-muter. Iya. Ini acaranya apa Pak ya?
Sekarang ini kita membicarakan masalah dunia komedi. Oh, dunia komedi. Iya. Saya dari Asosiasi Model Indonesia, Pak. Nggak apa-apa di sini, Pak ya? Asosiasi, coba Anda bisa berdiri, model. Gimana, Pak? Ada Pak? Riko. Ada Kamu masalah? itu udah namanya ya Riko Ceper. Lu udah ceper, nggak mungkin ada model ceper. Kenapa? Ada Pak, model cangkir. Ya ini model cangkir. Saya mewakili semuanya di sini, Pak. Saya dari PSK, Pak. PSK apa tuh? Persatuan Suka Komedi, Pak. Ya, dan juga selamat datang untuk adik-adik kita dari STIE Gici Business School. Dan topik kita atau pembahasan kita malam hari ini dia. Hati-hati, Pak. Cerewet, aku sudah tahu. Ini biar Iya, benar. Udah. Nanti saya buktikan padamu, Yosef, bahwa saya ini lebih hebat daripada kamu. Tunggu tanggal mainnya. SpongeBob, tolong saya. Itu Kabayan. Itu Kabayan. Oh ya. Coba cari lagi. Oh, ya. SpongeBob. Kau sungguh terlalu. Komedi dari masa ke masa. Setiap zaman tuh ada orangnya, setiap orang ada zamannya ya. Dan sekarang ini yang namanya dunia komedi hampir hadir di setiap televisi karena ya salah satu mungkin yang sangat menghibur ya komedi itu sendiri. Saya mau tanya sama Mas Marwoto. Kira-kira perkembangan komedi kita sampai sejauh mana? Ini kita jadi serius ya sebenarnya. Namanya Enggak usah, santai aja. Iya, santai aja ya. Iya. Jadi kalau ngomongin komedi, Anda harus tahu dulu apa itu komedi. Iya. Kalau nggak tahu, mendingan dibubarin aja deh. Nah itu makanya diterangin dulu. Situ kan ditanya, kenapa nanya lagi? Tanya itu nggak tahu atau mau ngetes saya? Ada dua konotasi. Oh, kalau Yang harus dijelaskan. saya ingin mendapat pengetahuan dari orang yang lebih senior begitu. Oke lah. Nah, yang jelas kalau ngomong sama praktisi itu. Iya, iya. Oh, ini praktisi ya? Mas Iya, Marwoto ini. praktisi. Praktis tapi nggak isi gitu. Iya, maksudnya. Iya. Kosong dong. Karena sering banget orasi, orang ono isi. Iya, iya. Jadi komedi adalah imitasi dari suatu tindakan yang menggelikan dan tidak wajar. Yang dimaksudkan untuk menstimulasi orang untuk tertawa atau terhibur. Iya. Makanya komedian itu ibarat tali jemuran. Nah, komedian Itu tuh? tali jemuran itu mau buat jemur baju bisa, sarung bisa, mau kaos dalam bisa, celana dalam bisa. Apapun juga ya. Artinya komedi itu bisa disisipin apa saja. Meng, saya tanya, Ya, Pak. jenis-jenis komedi itu apa aja? Nah, kita lihat dulu dari zamannya, Pak. Nah, zamannya. Kapan komedi itu muncul? Nah, kapan itu? Itu sejak dari zaman kerajaan, Pak. Kerajaan itu mempunyai punakawan yang kerjanya menghibur raja. Iya. Tapi sekalian menceritakan tentang kesusahan rakyatnya, Pak. Bapak Oh, tahu? Jadi lewat itu ya, lewat punakawannya itu. Ya kalau macet ya lewat tol, tambah macet, Pak. Iya. Lewat punakawan maksudnya. Nah, jadi setelah itu mulai berkembang, Pak, larinya ke wayang. Ke wayang ya. Wayang, Betul. wayang kulit, wayang golek, wayang orang. Tapi itu pun porsinya hanya sedikit, Pak. Ya. Nah, terus dari situ baru muncul yang tradisional lagi, Pak. Seperti ludruk. Ya. Mas Waroto juga pernah di ludruk ya? Ludruk apa ya? Banteng apa ya? Truk. Seruduk gitu. Seruduk. Seruduknya pakai ya. Nah, mulai itu, Pak, kan banyak dari situ. Tonil apa? Ya, ada Terus Tonil. Lenong, Ya, Samra, Samra. seperti Mbak Luna tadi. Terus Baluna mana? itu Ah, namanya Luna, Pak. Luna apa? Lu nanya mulu. Memang
namanya Luna. Jadi memang sudah nggak khas lagi, memang udah tua jadi Luna namanya. Oh, Luna itu. Luna. Bandeng Luna. Bandeng kata Bandeng. Bawa lumpur dong. Nah dari situ baru sudah mulai yang agak-agak semi-semi Pak. Tidak terlalu tradisional tapi agak-agak. Udah mulai ngepop ya? Ya seperti Sri Mulat Pak. Sri Iya, Mulat. iya. Itu nongolnya malam. Kalau yang lebih malam lagi kan Serigala tuh Pak. Dari Sri Mulat ya mulailah ke pelawak-pelawak kesininya Pak. Seperti zamannya stand up sebenarnya seperti stand Iya, up. yang sekarang ini stand up ya? Enggak ya dulu kayak Jakarta, Bagio itu kan sebenarnya stand up diri Iya aja betul dia betul kan, lah Pak. berdiri ya. Belum ada bercerita Ya, Pak. Iya. Seperti melawaknya di Safari, Iya betul. Taman. Nah itu Pak. Taman Safari ngapain? Aneh karya Safari. Aneh karya Safari dulu. Ya, zaman-zaman Iya. dulu. Oke, Tom Itu dulu kan saya tidak mau tanya dulu bercerita. sama Jadi nanti dari si nanti kita terusin lagi. Saya mau nanya dulu sama Budi Anduk. Budi Anduk sendiri. Udah mau nanya saya? Iya dong. Oh, no problem. Budi Anduk sendiri awal karirnya itu di mana? Saya Mulainya? kebetulan saya dulu ya ini maaf ya. Iya nggak apa-apa. Saya sebenarnya hanya iseng tadinya gitu. Oh tadinya iseng. Iya. Tapi maaf nih ya. Iya. Kita harus rehat dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kan itu tadi maksudku. I can. Lumayan nih gimana sih? Stop loving you. I made up my mind. Kembali lagi di Indonesia Lawak Club bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Mau tanya sama Po Ati. Po Ati, perjalanan karirnya seperti apa dulu Po Ati ini? Awal-awalnya kok tiba-tiba jadi gabung dengan Samrah? maju, ditanya maju. Jangan maju dari sini aja, Di situ orang-orang aja pada betul duduk ya kan? Duduk. Dulu 78 ikut Samrah. Ikut Samrah, Apa yang iya. membuat Po Ati tertarik dengan Samrah tersebut? Ya kalau boleh jujur sih kagak ada tertarik-tertariknya. Cuman masalah perut aja. Tapi honornya waktu dulu udah besar, Pak. Kali lu pitak 2.500. 2.500 ya cukup. 2.500. Ongkos dulu 300 perak. Kalau lu Latihan benjol, sebulan, 3.500. kalau lu benjol. Iya, ongkos dulu 300 perak, ya. Buat ongkos kagak cukup, tuh nggak? Kan latihannya sebulan. Terus Po Ati tiba-tiba kan sebenarnya bisa nyanyi, kenapa Po Ati tidak terjun menjadi seorang penyanyi? Iya, suaranya kan gak bagus-bagus amat ya, pas Akhirnya itu yang saya pengen denger dari Po Ati dari dulu tuh itu Po Ati, bahwa suara saya tuh gak bagus-bagus banget. Cuman itu aja udah cukup. Terima kasih Po Ati. Ya. Enggak deh, Po Ati bagus. Suaranya bagus. Undangannya aja lumayan Pak dia nyanyi. Hampir sebulan itu ada 10 kali atau 15 kali Pak. Nyanyi buat Nyanyi. Di mana itu biasanya? Di TPU. bohong Pak, kalau soal nyanyi emang bener saya nyanyi Pak. Dimanapun saya nyanyi. Buktiin jangan dong, nyanyi. Po, buktiin dong, nyanyi Gua dong. nggak sombong. Coba lu. Meng. Dia tuh gak sejelek yang kita pikirkan. Po Ati nyanyi sedikit Po Ati. Coba, Po. Lagu apa? G. G. Gepret lu. I can. Lumayan nih gimana sih? Stop loving you. I made up my mind to live. Cepet. To live in memory of a long sometimes stop segitu aja. Hey. Ya kan Pak suaranya kan? Meng. Kayaknya Komeng sayang sekali sama Po Ati. Emang ada sejarah yang Wah udah susah dilupakan. ada cerita dekat ya sama Po Ati ya? Iya. Dulu katanya Cino Dia katanya. yang menjahit bendera nasional Vietcong itu orangnya. Saya mau tanya sama Riko nih sekarang. Ya. Sebentar, Papa ngomong dulu ya sayang ya. Ya kayak Ini siapanya emang? biasa yang baru. Yang baru. Lu ngomong aja masih belum jelas lu yang baru. Nggak lihat ada kemiripan wajah? Mana nggak ada. Sama-sama. Jadi berangkat dari pemilihan Apnon dulu. Oh. Dia None Jakarta 2009 ya. Saya ondel-ondel Jakarta 2011. Ini kayak Fiona sama Sel ya. Nah, sekarang memang belum ditentukan hari komedi atau hari apa, pelawak.
nasional tanggal berapa ini kan bisa Tanggal jadi momentum. 27 September. 7 Saya akan usahakan itu sebagai saya anggota dewan. Enggak tong bicara sama presiden Vietnam lagi. Ya, sama presiden kita. Jadi Akan. 27 September, Pak. Moga-moga ya. Ini Ya, lagi ya. ini kita mendorong Bisa. Bertepatan dengan hari lahirnya Bing Slamet, Pak. 27 Desember. 27 September. September, Pak. Iya, 27 Jadi saya September akan ya. usahakan itu. Jadi Kalau lagi Bapak mengat- mau ikut, saya besok berangkat. Nanti Nah, siapa yang mau ikut dari tapi sini? hati-hati jangan jadi Berapa sampai- orang nanti hitung aja. Kalau saya lanjutkan Pak, banyak komedi-komedi yang mereka berangkat dari pentas-pentas pemilihan-pemilihan Pak. Dan usaha mereka juga cukup keras. Kita mengetahui kayak Sule, Iya. Sule berangkat dari API dulu. Akademi Pelawak ya apa ya, kontes Iya. kayak API, Pelawak Indonesia, Omes, audisi Pelawak Indonesia ada Omes, Rina Nose yang mancung itu. Nah itu juga kan berangkat dari kayak ajang itu nggak cuma dari panggung ke panggung gitu. Kemudian Tapi Rina Nose, lu jangan ngomong kayak seadanya aja. Nggak mancung lah. ya begitu. Orang upilnya aja kegencet ya. Apalagi Pak, kita sekarang banyak mengenal dunia profesi komedi. Iya. Tidak hanya individu, sekarang yang saya agak sesalkan banyak yang melalui proses instan. Jadi artinya banyak yang tidak melalui proses yang seperti Poati, Pak Marwoto yang memang dasarnya kuat dari panggung sehingga matang. Sekarang karena kakaknya masuk TV, adiknya bisa dibawa. Bukan sirik atau bukan ini enggak, amit-amit. Tapi Lu ngomongin si Olga ya pasti. bukan. Bukan. Riko, lu kenapa repot amat sih? Kan lu duda, gue janda. Kenapa bukan gue aja sih? Pak, sebentar Pak. Saya sama dia nikah setahun 2 tahun aman, sehat. Orang nikah tambah gemuk. Iya. Sama Poati nikah seminggu Riko Ceper meninggal dunia. Pas diotopsi minum susu yang udah kadaluarsa. Saya gumoh Pak sama Betul. dia. Kalau misalnya Mak, kalau Riko kawin sama Yasmin, itu dia dudanya jadi Duda Herlino. Tapi kalau ini kayak Duda Hernia. Gitu dong lo. Gini-gini gue pinter cari duit. Semua gue ada, lu tinggal ongkang-ongkang Ya, kaki kenapa sih? doang. Ngapain Mau sih nggak gak lu? mau sama gue? Buset, perasaan gue kagak jelek-jelek amat. Umur doang udah tua. Tadu, lu bilang gak ngerasa jelek-jelek amat? Sini sayang, sini. Kalau masih belum ngerasa jelek-jelek amat sini. Coba. Belum kelihatan Masih kesini ya. jauh. Kamera jajarin bertiga. Coba di shoot, lihat kan? Tuh. Mana yang berantakan, mana yang kagak tuh. Mak, gue berantakan banget. Pulang, majikan datang no, pulang. Majikan gue datang. Kodok, majikan gue datang di mana? Yang majikan gue bukan ente. Si botak. Kempes. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Orang kulit hitam tuh kalau udah bercanda itu kasar. People thought it's a trash Jakarta bus, man. Hampir dekat ya dengan orang-orang Sunda kalau ngomong naik-naik gini. Kamarana tuh sok. Nah, Sok rek naon deui sok dadada. barada. Eta popoe ada nyaita. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Tanya sama Ronald sekarang, sampai sejauh mana? Maaf interupsi. Pak, interupsi Pak. Kenapa? Saya mau tanya Tadi apa? di 2 perasaan saya disuruh ngomong loh. Oh iya, astaga. Forget ya. Forget. Saya forget. Tandain aja Pak, kalau belum tandain. Iya, tandain dulu ya, tandain. Tandain. Lah kok sapi kita pakai ditandain. Saya pikir tadi. Ingat dong tadi. Ingat. Kita mau ke Iya, iya. Anduk. Iya. Baca bagaimana. Iya. Tapi bentar lagi iklan dulu ya. Iya, Kan betul. begitu tadi. Iya. Ya saya lupa tadi, saya lupa. Udah Iya. pada tepuk tangan Pak. Kan Iya. malu saya. Ibu aja udah ngomong ya, Bu ya? Ibu udah ngomong tadi ya? Masa dia belum ngomong? Iya coba. Iya. Maksudnya gini maksudnya Pak. Iya, saya lupa. Kali Saya lupa. gak enak dong Ya perasaan. betul. Mohon maaf banget. Tapi Bapak udah ada di sini saja, saya udah senang Pak. Nanti setelah ini giliran Bapak sebentar. Ya, sebentar. Oke Pak, silakan. Maaf ya Pak ya. Maaf ya. Iya Saya Pak. jadi kasar nih gak enak. Enggak Pak. Nggak ngomong aja mukanya kasar ya Pak? Iya. Saya tanya sama Ronald dulu. Sampai sejauh mana pengaruh luar terhadap perkembangan komedi di Indonesia? Sangat terpengaruh. Sangat terpengaruh ya. Karena kan ada istilah there is nothing new under the sun. Artinya apa tuh? Tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi nggak ada yang orisinil. Ah. There is no such thing as 100% originality.
Jadi otomatis dunia komedi Indonesia sangat terpengaruh oleh dunia komedi dunia. Iya. Yang lebih memang maju duluan gitu kata kasarnya ya, secara lawak modern gitu. Contohnya adalah Charlie Chaplin, kan terkenal Iya. tahun 20-an ya. Jadi secara perkembangan memang si Chaplin itu memang untuk Meledek orang Jerman yang orang-orang sudah mau Jerman menjajah ke negara-negara itu. lain. Ya, Ya. Jadi sangat terpengaruh. Akhirnya kan banyak yang meniru kan sampai hari ini kan. Ya. Jadi kumis, kalau di Indonesia dikenalnya kumis Jojon gitu kan ya. Ya. Terus yang kedua, yang juga ikut mempengaruhi dunia komedi Indonesia adalah gaya komedi orang kulit hitam. Yang sarkastik. Ya. Budi Yo Anduk. Mama. Budi Anduk ya? Yo Mama. Pak Renol Budi Anduk. Ya. Anda bicarakan Budi Bukan, Anduk? kulit Oh, bukan. hitam negro. Oh. Negro ya. Ini betul. ini bahasanya harus menyakitkan ini. Jadi Saya bukan hitam saya. Abu-abu. abu-abu monyet. Lu muka sampai seragam SMU. Abu-abu. Komedian kulit hitam seperti Chris Tucker, Ya, Chris Tucker. Martin Lawrence yang You know man, Ya. your mama was so fat man. Ya, When benar, she benar. wear red and yellow shirt, people thought it's a trash jacket the best man. Ya. ngerti nggak bahasa Inggrisnya itu? Ya kira-kira begitulah. Itu ada Ya. orang kulit hitam tuh kalau udah bercanda itu kasar, menghina orang tua, padahal itu adalah hal yang paling menyakitkan. Sama dengan hampir dekat ya dengan orang-orang Sunda kalau ngomong naik gini. Ada kamar ada tuh sok. Nah, Sok rek naon deui sok ada. Barada. Eta popoyan ada jahitan. Ya. Hampir sama. karena sama-sama barat, Iya, dari iya. barat dan Jawa Barat sama-sama terpengaruh. Bon Cosby juga ya Pak Renol ya. Ya benar. Nah, cuma kalau menurut saya, orang paling lucu di Indonesia itu adalah orang Sunda. Orang Sunda. Kenapa? Orang Karena Sunda. kesehariannya, Kesehariannya. Sunda suka bercanda. Jadi Heureuy, memang heureuy ya heureuy, kalau tidak di perlu dalam. ngelawak juga udah lucu kesehariannya. Ya. Yang paling kurang lucu itu orang Jawa. Kenapa orang Jawa? Jarang ketawa. Wah, Pak. Tuh. Ketawa dong. Diledekin orang Jawa, Pak. Nggak ketawa kan? Iya. Nggak Iya, ketawa. nggak ketawa. Orang Jawa itu paling kurang lucu kalau menurut saya. Iya. Ada orang Jawa lucu? Nggak ada kan? Iya. Jarang ya. Saya itu sejak umur 12 tahun tidur aja ketawa loh mas. Makanya sekarang dia nggak pernah mau ketawa lagi. Karena dari 12 tahun udah ketawa-ketawa. Udah ketawa saya, tidur aja ketawa. Oh gimana? Nah, Gimana selalu- tidur ketawa gimana? Ya gini. Emang tidurnya mangap itu. Jadi ya kalau menurut saya sih begitulah ya. Iya, iya. Nah, menurut saya jangan bawa suku dong Pak. Oh kenapa? Ini kan jadi nggak nyaman ya Pak. Oh nyaman kok saya. Ayo silakan. Iya. Oke, saya tanya sekarang sama Ari dulu. Ari ini kan dari stand up. Stand up itu kan juga berkembangnya lebih banyak di barat ya, Iya. di Amerika. Saya sebenarnya sepakat tidak sepakat dengan Kang Ronald. Saya sepakat kalau memang kita itu banyak menyerap budaya-budaya dari luar mungkin termasuk untuk masalah komedi. Cuma mungkin yang kita serap itu lebih pada kemasannya sebenarnya. Kemasan penampilannya, kemasan penayangannya, kemasan caranya dipraktekkan di atas panggung. Tapi kalau misalnya secara kultur, secara budaya kita tidak sepenuhnya mengambil dari luar. Karena kan di Indonesia sendiri sebenarnya kita sudah punya semuanya. Misalnya bobodoran dari Sunda mungkin ya, Iya. kemudian ketoprak dari Jawa. Saya 3 aja cabenya. Bukan ketoprak Itu bukan itu, Bang. ketoprak makanan, Bukan, men. Bang, ya. Oh bukan. Ini ketoprak, iya. Jadi kan di ketopraknya. Terus di Indonesia Timur juga ada. Di Indonesia Timur juga sebenarnya sudah ada yang konsepnya itu sama dengan stand up comedy, baik strukturnya kemudian cara penampilannya itu ada. Kayak di Manado itu ada yang namanya baku sedu. Itu Namanya orang apa, baku? Baku sedu. Baku sedu. Ah. Sedu itu apa? Saring. Baku sedu itu saling Baku tuh Air yang dipanasin saling Pak. ngejek, hah? Air yang dipanasin. Seduh itu seduh. Ini baku sedu ya. Baku sedu itu saling menceritakan jokes juga. Oh, Kemudian gitu. ada juga yang namanya Baku toki. pacala. Kalau Kalau baku toki Itu di Dufan, itu di Dufan. Tubrukan ya. Ya. Kalau ada juga di Makassar namanya pacala. Pacala itu juga komedi juga dari sana, asli juga dari sana, Makassar itu. Cuman harus itu, usia 17 tahun ke atas ya Pacala ya sudah Pak. Pacaran. Ini pacala. Kalau Maksudnya- pacaran sih berarti meteo Pak ya. Kalau pacaran kan cewek cowok. Iya. Kemudian di Papua juga ada. Di Papua juga itu ada yang sudah dari zaman dahulu kala itu. Ada namanya Mop Papua. Namanya mob. Mop Papua, MOP Papua, Mop Ah. Papua. Dan itu tidak struktur jokesnya itu kayak stand up comedy. Itu kekuatannya itu di verbal semua. Di verbal semua. Jadi lewat kata-kata. Jadi memang kita di Indonesia Timur sana tidak punya kultur komedi yang
pukul-pukulan, dorong-dorongan itu kita memang verbal. Sejak awal kita memang verbal. Verbal, ya. Dan itu memang tidak diserap dari dunia luar kalau saya boleh bilang. Karena kan pace-pace dulu kan tidak ada yang pergi ke sana baru cuma belajar komedi juga tidak ada tuh. Iya, betul. Sampai Iya. sekarang saja tidak ada. Mungkin kepala sukunya ke sana. Atau ternyata Papua itu yang menjadi mercusuar stand up komedi juga. Bisa jadi. Makanya sampai sekarang terkenal tuh. Yaitu? Tong tong teng teng tong Papua. Ah, itu. Bapak kemana sih? Itu lagu Papua adalah anak. Tapi dia sangat memahami sekali ya Pak ya, walaupun dia pembuat keris. Ini bukan Empu Gandrik, ini Ari. Rambutnya memang seperti itu. Tidak, Pak. Ini sangkanya kamu ini pembuat keris, empu kamu Saya tuh. memang bukan empu gandring. Bukan. Sepupunya. Sepupunya. Jadi 3 hari yang lalu saya ini masih arca, Pak. Oh, ini ini kalau ini empu gondrong ya. Dulunya ya empu gondrong. Dengerin. Kenapa? Bapak ngomong dia nangkepin laler pakai lidahnya, Pak. Ini mau Papua. Iya. Dari Papua ini asli kultur dari sana. Saya contohkan satu. Jadi ada satu pace ini, Iya. dia jalan naik motor. Iya. Dia jalan naik motor ngingang. Tiba-tiba dia langgar lampu merah. Dia langgar lampu merah, tak, dia lewat. Polisi tahan dia. Pace, kau ini melanggar. Melanggar apa, Pak? Melanggar. Kenapa kau jalan terus? Kenapa saya tidak boleh jalan terus? Pace, kau lihat itu di sana ujung sana itu ada namanya lampu merah. Itu orang harus berhenti. Iya. Tidak boleh lewat. Pace dia toki testa. Tak. Aduh, yo. Kalau misalnya tidak boleh lewat, jangan kau taruh lampu begitu. Lampu begitu itu kan kecil, kita tidak lihat. Coba sekali-sekali kau taruh palang kau supaya jangan kita lewat. Nah itu, kalau di Papua sana lucu sekali. Karena dialeknya. Serius. Iya. Benar. Iya. Enggak, ini saya coba jelaskan sendiri. Saya coba jelaskan sedikit. Iya. Itu di sana lucu sekali karena dialeknya. Jadi sebenarnya kita sudah punya kultur, cuma karena kita tidak bisa memahami itu, Iya, betul. makanya kita tidak dapat jokesnya. Makanya Iya. itu susah untuk sampai ke sini. Iya. Seperti itu loh. Iya. Ini dari tadi ini. Jadi Siap-siap dulu. siap dulu. Iya. Tapi kalau memang berbicara masalah language, masalah bahasa yang sangat berkenan sekali Iya. dengan lawan-lawan, apalagi nanti sudah di tingkat nasional. Iya. Itu kan paling enggak kita harus Yes. Gilirannya dia katanya. Iya. Iya. Oke. Mungkin sudah bisa menyimpulkan lawan dari Iya. Papua ya. Iya, apa iya ini? Ini saya ngobrol dulu, Pak ya. Tapi udah ngopi belum? Ngopi belum? Tadi Kopinya udah kopinya. belum tadi. Belum. Saking saya terpana. Baik, kalau ini. begitu gimana kalau kita sekarang ngopi dulu? Kita ngopi dulu. Kita kembali setelah yang satu ini ya. Emang kalau jodoh pasti bertemu Pak ya? Cie jodoh. Cie. Pak, Silakan. ini dikit boleh Pak ya? Ya. Untuk menghibur semua yang ada di sini. Oe. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. So you come to me on a summer breeze, gives me one in your love that's so softly near, and it's me you need to shine. How deep is your love? Luar biasa ya. Kalau mendengar suaranya dia. Tapi saya tidak nyangka Mas Budi Anduk ini suaranya bagus. Kalau saya sih melihat Mas Budi Anduk ini lebih baik dari penyanyi yang biasa. Karena dia menyanyi dengan hati. Hatinya. Jadi besok-besok menyanyi dengan hati saja. Iya, maksudnya di dalam hati ya. Gak ada suara. Ya. Dengar ya. Gak ada suaranya percuma juga. Kelebihannya itu menyanyi dengan hati. Saya yakin kalau misalnya tadi Barry Jeep sendiri melihat Anda menyanyikan seperti itu, pasti dia akan menyesal. Kenapa gua ngarang lagu itu ya? Dia memang sebelum melawak dia sudah menyanyi Pak. Ya. Oh, penyanyi dulu. Dulu dia ngamen Pak. Oh. Di bajai diomelin orang berhenti. Ini sedikit info saja. Dibajai aja diprotes, kebayang nggak? Sedikit info lagu tadi itu yang menyanyikan Biji, Pak. Bijis. Bijis pas masih bertiga, Pak. Iya. Yang dua sudah mati, sekarang seorang namanya Biji aja, Pak. Iya, betul.
Sekarang giliran Anda. Saya nih. Iya. Ternyesal nah saya Enggak. break lagi enggak ya? Enggak. Oh Oke. Bicara komedi. Nah, ini kan enak tuh awalnya. Kita berarti bicara tentang history. Kita flashback, ya kan? Iya. Pasbak, Pak. Pasbak itu tempat rokok. Nggak cerdas, nggak smart, Pak. Nggak Iya. smart, coba lihat. Nah, kita harus smart. Iya. Smart ya. Saya menguji aja ternyata. Iya, kan? betul. Iya. Maksudnya kan paham kan? Flashback saya bahasa saya aja. Mau cari bahas. Oke? Nah, Oke. Oke. Ditutup biar nggak ikut campur. iya. Jadi kita bicara history. Komedi itu ada sisi bahasanya, Pak. Sejarahnya. Iya. Komedi berasal dari bahasa Yunani. Yunani. Ya, Ya. artinya apa komedi itu? Komedia. Tuh, cerdas gue ya. Ada. Saya jadi gak enak, gak apa-apa ya. Komedia, Pak. Iya, betul. Artinya sesuatu atau something Iya. yang lucu atau funny. Iya. Begitu kan? Iya. Atau gerakan yang lucu dan sebagainya. Seperti tadi siapa? Keriting Arya. Dia bilang ada baku seduh di Manado. Tempat saya juga ada, Pak. Baku hantam. Ada. Di mana itu? Tempat saya kita Jatiwaringin, Pak. Hah? Baku hantam di Jatiwaringin, Pak. Oh, Jatiwaringin. Ya, jadi kalau bicara komedi tidak ada sekolahnya nih, maaf, Pak. Ini maaf, saya harus bukan sombong ya, maaf ya, bukan sombong. Tapi inilah kenyataan fakta bahwa komedi harus yang smart, Iya. yang punya high knowledge. Apaan lu, Mer? Nggak paham. Iya. Saya malesnya kalau bicara pada nggak paham, Pak. Iya. Apaan lu ngomong apa? High knowledge. High knowledge kata dia. Tempat tipis. Oke gitu, Pak. Jadi dari sejarah Syarat-syarat jadi komedian itu sendiri apa? Pak, ini harus paham di Ini penting nih, ini. Penting, soalnya ada orang bilang gini-gini kan banyak, Pak. Ada yang gimana orang ngomong. Iya. Tapi yang pasti ini, Pak. Pertama, dia tidak boleh ganteng. Itu yang membuat saya sulit sekali masuk ke dalam dunia komedi. Cie, Pak. Emang kalau jodoh pasti bertemu, Pak ya? Cie, jodoh. Cie. Hadirin yang kami hormati, Diikuti saja. kami ucapkan terima kasih atas Ya. kehadirannya. Ya. Anda telah menyaksikan pengantin heritage yang mana ini semua cagar budaya, sama-sama cagar budaya. Tadi tuh kita dengar ceritanya Ari yang tentang Papua, tetapi hanya untuk orang-orang Papua ya di sana. Saya pengen dengar ceritanya satu lagi, Ri, yang tapi ceritanya bisa didengar oleh orang Indonesia. Seperti apa? Ya tergantung orang Indonesianya, Om. Kalau bisa dengar semua tadi dengar atau tidak? Iya dengar, bisa. Ada yang susah pendengaran. Iya. Iya. Jadi mungkin saya akan meluruskan satu hal saja, Om. Iya. Tentang orang-orang kulit gelap. Iya. Kayak saya dengan Bang Budi Anduk ini. Iya. Itu orang-orang Indonesia itu kadang-kadang suka jahat sama kami. Nah, Suka diskriminasi ya nggak, Bang? Betul. udah kamu kena Betul, Om. Ya, jangan lihat orang dari fisiknya. Apalagi kalau kami orang timur ini kan fisik mirip-mirip semua. Iya. Hitam, ya kan, rambut keriting, Iya. mata menyala. Itu kan kelihatan sekali. Orang timur tuh gampang diidentifikasi. Lu ngarangnya masa mata menyala? Maksudnya merah-merah, Meg. Iya, maksudnya merah. Pudim. Merah. Bahasa sana, Bang. Merah, Bahasa sana. betul. Oh, iya emang kalau bahasa sono, saya pernah dulu di sana. Keran hidup, Pak. Ya. Bunuh tuh keran, ya. Padahal suruh mati. Televisi Tapi juga. ngomongnya di ini bunuh gitu ya. Iya. Kerannya Jadi agak dibunuh. bikin orang khawatir kayak televisi lagi menyala, kasih mati tuh televisi. Iya. Dan orang datang pakai barang yang mana? Tidak enak. Padahal televisi ya. Kita orang kulit gelap itu kadang-kadang suka dikriminalisasi. Ah. Ini yang paling sering, dikriminalisasi. Gara-gara apa? Gara-gara Gara-gara apa? kulit gelap. Ah. Adalah saya lagi menelpon di pinggir jalan, Iya. orang lewat, wih, penelpon gelap. Tidak enak. Iya. Ya. Serius. Adalah saya naik angkot, saya baru naik tak sampai dalam penumpang berdua. Asik, penumpang gelap. Penumpang gelap ya. Sampai di dalam angkot saya baru duduk lagi. Supinya lagi, mau kemana Mas? Saya bilang, mau ke pasar Pak. Weh, pasti pasar gelap. Itu kan kriminalisasi untuk kita, Iya. ya kan? Dan ini kriminalisasi ini kadang-kadang itu gara-gara film-film juga. Film-film suka kayak begitu. Segala penjahat-penjahat itu dikasih hubung-hubung sama dunia yang gelap-gelap. Iya. Biar penyihirnya putih, pasti dibilang pakai ilmu hitam. Padahal Iya. ini kulitnya putih, ya kan? Betul. Misalnya penjahat juga datang. Datanglah pangeran kegelapan. Ya? Pasti pangeran kegelapan. Padahal orangnya putih. Padahal orangnya putih. Selalu dinamakan pangeran kegelapan. Mungkin karena kulitnya gelap. Tapi masuk akal. Karena tidak enak juga kalau misalnya kulitnya putih.
Kenapa? Datanglah dia, pangeran, keputihan. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya kalau dalam bahasa Jawa kepanjangan dari karpe ajek warek moh ragat. Tuh, ada filosofinya walaupun saya nggak ngerti. Pasti filosofinya Artinya ada ya. Ya, artinya kita mau kenyang terus tapi kalau bisa nggak usah biaya gitu. Enaknya aja, kirain gue filosofinya bagus. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Dan apabila pemirsa melihat hampir kita semuanya di sini memakai kumis seperti ini, karena episode kali ini kita dedikasikan untuk para komedian-komedian Indonesia yang sangat luar biasa yang telah meninggalkan kita, dan terutama untuk almarhum Bapak Jojon, guru kita semuanya yang telah meninggalkan kita. Saya yakin semangat dan inspirasinya selalu hidup di dalam ruangan ini. Tadi mungkin Riko bertanya-tanya, kenapa tanggal 27 September? Kata Komeng itu adalah memang hari lahirnya dari seorang seniman yang sangat luar biasa, yaitu Bing Slamet. Bing Slamet itu bukan hanya saja dia bisa melawaknya yang luar biasa, dia aktingnya juga sangat bagus, ya. Dia bisa mengarang lagu. Betul. Dan satu hal yang luar biasa, beliau adalah bintang radio di mana selalu perputarannya adalah Sam Saimun, Bing Slamet, Pranajaya. Jadi luar biasa sekali beliau itu. Sampai kalau misalnya Anda mungkin tidak tahu lagunya, beliau itu memang agak keturunan Padangnya. Beliau pernah menciptakan sebuah lagu kalau tidak salah. Sudah di kanang laju cinta. Kok sudah salah? Harusnya usah. Tuh kan. Kelihatan kan siapa yang tua di antara kita? Ya. Saya hanya mancing aja. Terima kasih atas koreksinya, Mpok Ati. Ya. Sebelum Rihanna menyanyikan lagu Umbrella, dia sudah menyanyikan lagu Payung. Payung Fantasi ya. Ah iya, ya, Pak. benar ya. Payung Fantasi, Bing Slamet ya? Iya. Coba gimana lagunya? Payung, lu dong yang nyanyi. Oi oi. Ai siapa dia? Oke lagi. Na 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 na. Ai siapa dia? Mau tahu siapa dia? Siapa? Maling. Saya mau tanya sama Mas Marwoto. Ya. Mas Marwoto ini pakai nama asli ya? Iya. Tapi kalau di Jawa saya Marwoto Kawer. Oh, kawelnya itu apa tuh? Kawer. Kawer, Pak. Kawer. Bawahnya nggak pakai apa-apa. Keluar kawer itu namanya. Sekali aja, Meng. Jangan 2 kali, sekali aja. Kawer. Gitu. Kawer. Ya. Kawer itu ada artinya, Mas? Ya, kalau dalam bahasa Jawa kepanjangan dari karpe ajek warek moh ragat. Tuh, ada filosofinya walaupun saya nggak ngerti. Pasti filosofinya ada ya ini. Ya, artinya kita mau kenyang terus tapi kalau bisa nggak usah biaya gitu. Enaknya aja, kirain gue filosofinya bagus. Kalau bisa. Kalau bisa. Ya, tapi ya. nggak bisa dong. Kita Ya, tetap betul. harus kerja keras gitu loh. Kok kerja keras? Keras dulu dong baru kerja. Mas Marwoto, ada perbedaan nggak antara pelawak dulu dengan yang sekarang ya? Ada nggak ngerasa sekarang itu kalau misalnya ada yang karena lebih banyak orang yang sendiri-sendiri ya, dilahirkan dari sebuah televisi tidak secara grup, kalaupun sudah bergrup dibuat seperti itu, nanti pun televisi juga sebenarnya bertanggung jawab juga dengan pemisahannya mereka seperti itu ya. Jadi ini dipisah sampai akhirnya mereka jadi tumbuh sendiri-sendiri. Kerasa nggak kalau misalnya bermain dengan berame-rame dengan perorangan? Karena ada pertolongan televisi ini, Mas. Jadi sehingga kita bisa mengamati satu sama lain. Oh, pelawak A ini bagaimana, sehingga itu ya. Jadi kita akan lebih dekat. Pertama kali karena budaya itu ada perekat bangsa yang virtual, sehingga ini merupakan salah satu jalur tol untuk kita saling mendekat dengan teman-teman pelawak baik yang lebih tua maupun yang muda. Ya. Gitu. Jadi perbedaannya pelawak-pelawak sekarang lebih cerdas karena masih ditolong oleh internet,
Kalau Iya. dulu kan nggak bisa. Betul. Kita harus cari bahan, mungkin di pasar kita tahu orang bertengkar itu bagaimana, sisi lucunya gimana orang berdagang. Sekarang tinggal buka YouTube, tinggal Iya. mbah Google, itu semua sudah bisa ada di situ gitu. Udah ketahuan semuanya ya. Iya, iya. Dan kalau misalnya pelawak sekarang itu cerdas, pelawak dahulu juga wise. Itu paling penting juga supaya Ya, betul, yang Pak. muda-muda juga bisa belajar sama yang lebih senior seperti itu. Kenapa, Meng? Ya kalau dulu kan agak sulit juga kalau kita mau melamar seseorang aja. Oh pelawak mau dikasih makan apa lo? Iya, Begitu, betul. Pak. Iya. Ya setelah timbulnya ada banyak pelawak dari kampus-kampus, Iya. baru gengsinya sudah mulai naik Pak. Kan bermunculan tuh seperti Kuartet S Iya, dari Jawa Timur Pak, iya. dari ITS kalau nggak salah tuh. Kuartet S itu Ya, itu Pak Jati Kusumo. Malang Pak ya. Jati. Malang. Ya, Kuartet nggak Malang, dia kan banyak panggilan Pak. Jadi dapat. Daerahnya Malang, Meng. Ya itu. Ya. Terus nongol lagi Warkop kan Pak. Ya, Ya kan. betul, iya. Nah terus sudah mulai tuh ada dengan musik PSP. Dan generasinya turun lagi Pak. Maksudnya berikutnya ada lagi. Mereka tidak mengatasnamakan kampus, tapi mereka banyakan mahasiswa. Iya, Seperti Gedeon, iya. Diamor tuh Pak. Iya, Itu grup yang hebat tuh Pak, Diamor. Diamor sayang ya. Ya itu Diamor. Sayang bubar gitu ya. Ya, karena grupnya Diamor itu diam-diam tumor Pak. Jadi bubar gitu kan. Iya. Terus nongol Cap Tugu Pahlawan tuh Pak dari Iya. ITS. ITS. Tuh teman saya yang tinggi itu Pak. Iya. Yang kalau lewat basement nunduk. Ah, Calontong. Calontong, ya, Calontong, ya. Tuh, mulai banyak. mulai banyak. Tapi dari satu situ. hal sebenarnya yang paling saya kagumi dari seorang pelawak-pelawak itu apa? Berbeda dengan seorang penyanyi, kalau mereka harus dimanapun, kapanpun mereka harus selalu siap. Ketika mereka memang harus naik ke panggung, mereka dengan siap dengan segalanya. Dan penonton tidak mau tahu pada saat itu mereka lagi kena tertimpa musibah, lagi sedih seperti apa. Beda dengan penyanyi. Kalau penyanyi dia bisa membawakan lagu-lagu yang agak-agak mellow, dia bawakan dengan penuh perasaan, dia bisa menumpahkan. Tetapi kalau pelawak nggak bisa, kita naik ke atas, kita harus menghibur orang. Benar, Pak. Sementara kita dalam sebuah tekanan. Itulah hebatnya pelawak-pelawak Indonesia. Ya Pak. Saya keluar rumah aja Pak. Ya? Saya keluar rumah anak kecil main enak aja ngomong sama saya. Iya betul. Paku payung kita nggak tahu. Iya. Di rumah lagi apa berantem. Iya. Ya kita harus balas juga Pak. Biar dianya juga seneng. Iya betul ya. Iya seperti dulu juga pas saya. Sebenarnya hinaan-hinaan seperti itu justru mengakrabkan karena ada beberapa daerah itu yang memang keakrabannya dengan seperti itu. Paku payung nanti dibalas lagi kan. Iya. Ketombe busuk loh gitu misalnya. Jangan ngomongin ininya Pak Ati Pak. Oh, iya. Nah itu jadi Iya. dan waktu itu saya pernah punya pengalaman Pak. Saya ngantar Om Ateng. Iya. Om Ateng waktu itu habis siaran, saya antar ke parkiran. Waktu itu siaran di lantai 6 Pak. Iya. Di sebuah tempat mall Pak. Saya turun anak kecil tuh Pak. Teng, lu mau kemana lo Teng? Oh, saya kan marah Pak. Iya. Jauh banget sama saya aja tuan Om Ateng, apalagi Iya. sama tuan anak Pak. Orang anak masih SD. Saya mau kasih tahu jangan. Kata Om Justru Ateng. beliau yang ngasih tahu. Iya. Ha-ha. Oh yang ngasih tahu. Saya sih nggak ngasih duit Pak, ngasih Iya. tahu. Kalau nggak duitnya belum ada kan. Iya. Iya, Om Ateng bilang, jangan katanya. Memang pelawak tuh begitu. Lebih merasa dekat dengan masyarakat. Ya Justru mungkin dibiarkan seperti itu ya. Iya, kayak macam Kang Denny mungkin jemput Iya, anaknya, pasti betul. yang lain, Den, mana lo Den? Iya. Gitu kan, dia merasa dekat. Lain kalau penyanyi kan Pak. Oh, Om. Jadi kayak teman profesi saya juga sama, dia juga kebetulan suka MC gitu ya, kayak gitu-gitu. Dia tuh kalau misalnya nih ke Jogja, ke Surabaya, itu tuh ada anak kecil ngelemparin, dia diam sabar gitu. Iya. Kata gue, kok sabar banget gitu. Lihat di Surabaya ada yang ngelemparin, diam juga dia. Aku tanya dong, tuh lu kenapa harusnya lu marah dong kalau lu dilempar gitu. Aduh gue mah takut anak gue. Katanya dia sih emang suka nyimpen di mana-mana maksudnya. Oh iya. Makanya takut anak gua. Nanti dimarahin taunya anak dia lagi katanya. Nanti salah. Mungkin orangnya baik Pak ya. Oh, Mana-mana. seneng Baik. Dan kalau beda pelawak sama penyanyi Pak, mungkin Apa? penyanyi satu lagu bisa kemana-mana Pak. Iya benar. Pelawakannya itu terus. Iya. Susah ya. Orang saya pernah manggung sama teman saya Pak. Opi Kumis itu Pak. Iya. Ini kejadian Pak. Dia manggung hari Sabtu, saya manggung hari Minggu. Saya bilang jangan kemana-mana, ikut lagi. Nanti saya omongin sama panitia. Panitianya mau. Dan pas hari Minggu naik lagi Pak. Dia ngeluarin lagi bahan Pak. Bahan yang sama. Saya juga nggak tahu dia ngeluarin bahan itu Iya. sama dengan hari Sabtu, saya nggak tahu.
Pas di depan aja anak kecil ngomong, bukannya kemarin udah tuh, katanya gitu Pak. Bisa kayak gitu ya? Tuh anak rupanya nonton, nggak Sabtu nggak Minggu tuh Pak, emang kerjaan di situ kali. Itu kalau pelawak nggak bisa kayak begitu ya? Nah, kalau maksud saya menambahkan aja Pak yang udah bahwa kadang-kadang kenapa juga ada sebagian masyarakat yang memandang agak dengan sebelah mata gitu terhadap dunia atau profesi pelawak. Satu emang betul, kata Ronald, kata Pak Haji Marwoto bahwa profesi menghibur orang artinya di pelawak itu tidak mudah. Dibutuhkan pengetahuan umum yang luas, bisa dengan naskah, skrip atau spontan di lokasinya. Kemudian betul apa yang Komeng bilang ke spontan udah nggak ada, udah lama udah Pak. Udah nggak ada. Oke, satu dari Budi Anduk, coba apa yang Anda kenang dari pelawak-pelawak dulu yang sangat luar biasa ya, seperti Bing Slamet, Benyamin, terus juga Kasino, Warkop, Dono. Ada ungkapan atau idiomnya bisa mereka ya? Iya. Masih ingat nggak itu? Seperti misalnya almarhum Benyamin lu ya? Iya, Benyamin. Mati kipe lu. Mati rodok kayak gitu-gitu kan ungkapan yang luar biasa Pak. Iya. Jadi orang-orang yang mengikuti gitu Pak. Iya, betul. Terus kalau Gepeng tuh untung ada saya, iya, gitu kan? Iya. Seperti itu. Terus kalau Mas Jojon tuh dengan ini ya, salah satunya ya. Kalau Pak Jojon tuh ini dengan kumisnya dan juga celananya yang khas. Ngobrol. Ya, oke. Sekarang kalau waktunya. Poati juga apa ada dulu? Siapa? Poati. Poati kan belum. Ya Allah tolong. Penonton. Penonton. Oh iya, penonton. Itu awalnya Poati. Aneh, ya Allah tolong juga. Ya Allah tolong. Oh iya, sama itu satu lagi. Racun tikus dulu ya. Iya. Mudah-mudahan dikenang Pak nama itu Pak. Masih ada orangnya, Enggak, maksudnya kata-katanya seperti tadi Pak Dirodok ya. Kata-katanya orangnya bentar lagi Pak. Oke, Kang Maman, waktunya sekarang kita Notulen. Tadi Kang Ronald ngomong bahwa tidak ada yang baru di muka bumi ini. Wayang kita basisnya Ramayana Mahabharata dari India. Di India nggak ada punakawan. Indonesia lah yang menciptakan sosok punakawan itu pertama kali oleh Empu Panuluh di Kerajaan Kediri dalam buku Gatot Kaca Sraya. Kemudian Semar dilahirkan dalam karya sastra Sudamala. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Dalam Hasanah Sunda, Wayang Golek, itu lahir Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng. Di Bali juga ada nama-nama itu. Jadi itu adalah ciptaan Indonesia. Kita harus bertepuk tangan untuk seni komedi Indonesia. Kemudian punakawan itu bahasanya dari dua kata. Puna itu memahami, kawan itu teman. Seniman komedi adalah orang yang paling memahami temannya. Almarhum Kasino ketika terkena tumor di kepalanya, ketika Indro dan Dono ingin manggung, dia tidak mau diam dan tidak mau makan gaji buta. Dia ikut naik manggung demi memahami kita makan bersama, kita harus berjuang bersama. Mas Kasino harus melawak dengan duduk dan memakai rambut palsu dengan segala kelemahannya demi untuk memahami sesama. Ketika Mas Dono mau meninggal dan masih takut, anak saya akan makan apa? Seorang Indro bilang, kita pernah susah bersama, kita senang bersama, anakmu, anakku, saya yang tanggung. Setelah itu, Mas Dono meninggal dengan tenang. Anda bayangkan gak betapa hebatnya pelawak? Iya. Cahyono dan Jojon, dua sahabat, sama-sama pernah bekerja sebagai buruh bangunan yang membangun Hotel Indonesia. Sampai meninggal, dua orang ini selalu bersahabat dan kita selalu mengenang kalimat Cahyono. Itu adalah gambaran persahabatan dua orang yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Dari dua tokoh ini kita belajar satu hal. Persahabatan itu abadi, bahkan bisa terbawa sampai mati jika dibina dengan hati, bukan dengan piti, bukan dengan belati. Dan buat seniman-seniman besar yang telah berpulang, almarhum Ibu Sri Mulat, Bing Slamet, Ateng, Iskak, Taufik Safalas, Kasino, Dono, dan almarhum yang terakhir, almarhum Jojon. Terima kasih atas baktimu semua yang telah membuat Indonesia selama ini tersenyum dan tertawa. Semoga sesuai dengan keinginan kita semua yang ada di sini, pada tanggal 27 September nanti kita akan ajukan menjadi Hari Lawak seluruh Indonesia ya, untuk kita peringati bagaimana mereka telah menghibur kita semuanya. Satu hal, untuk pelawak yang baik bukan hanya saja menebarkan senyum dan juga tawa, tetapi dia selalu menyisipkan
kebaikan dalam lawakannya. Maju terus pelawak Indonesia. Sampai jumpa lagi di LKM. Katakan padanya aku rindu. Kecoy.